Luar biasa, tetap semangat. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita pergi dulu berdoa. Silakan Bapak. Grup siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Iya sama Anim. Iya sama Anim. Mau izin? Izinnya, dua-duanya izin? Iya. Oke ya. Sebelum saya memulai pelajaran hari ini, saya mengingatkan kembali. Kemarin kita sudah mempelajari tentang bagaimana Indonesia merdeka, ya. Terus kemudian bagaimana proses Indonesia itu mempertahankan diri dari upaya pergerakan dalam negeri maupun dari luar negeri, seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita akan berbicara bagaimana politik Indonesia itu berkembang, yakni perjalanan demokrasi Indonesia. Jadi ada beberapa bentuk demokrasi yang pernah dilaksanakan di Indonesia. Jadi yang pertama adalah demokrasi Pancasila, yang kedua adalah demokrasi liberal, atau biasa disebut dengan demokrasi parlementer. Yang ketiga adalah demokrasi terpimpin, dan kembali lagi ke demokrasi Pancasila hingga saat ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis perubahan sistem demokrasi Indonesia mulai dari demokrasi liberal hingga demokrasi terpimpin beserta faktor penyebab, dinamika, dan dampaknya terhadap kehidupan politik, sosial, dan pemerintahan. Jadi sebelum kita masuk dalam pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini, ada baiknya untuk mengetahui pemahaman kalian, saya berikan kuis untuk dikerjakan oleh kalian. Silakan sakit buka mulut atau scan barcode dari sini ya. Oke, ini pin kodenya. Kalau mau QR barcode bisa. Ya, dia tidak masuk. Kita lanjut ya. Silakan. Di sini nanti ada 4 pertanyaan ikut di dalam begini. Yang pertama, soal pertama. Oke, meme ini menuju pada masa pemerintahan siapa? Memenya, nah, iya jadi, dia kabarnya enak zaman itu loh. Nah ini siapa orangnya? Silakan dijawab. Wih, jawaban tertinggi ada di Soeharto, 27 orang. Ada yang menjawab Soekarno. Oh, tidak ada yang menjawab Megawati dan jawabannya benar adalah siapa? Soeharto. Kita lanjut. Kemudian di posisi quiz poinnya. Terus kemudian di posisi kedua ada siapa? Rega. Di posisi kedua. Yang pertama siapa? Jadi sistem demokrasi kita itu selalu berkembang, tapi sampai pada akhirnya menemukan sebuah sistem demokrasi yang paling tepat dengan Indonesia, yakni demokrasi Pancasila. Mengapa? Ini merupakan salah satu jenis demokrasi campuran, yakni dia berada di tengah-tengah antara kapitalis dan sosialis. Itulah demokrasi Pancasila. Oke, jadi kita untuk mempelajari satu-satu demokrasi yang ada di Indonesia, mari kita ada satu pertanyaan lagi untuk kalian. Nah, ini silakan masuk ke link. Saya share link ya, masuk ke link
untuk memberikan jawaban dari pertanyaan awal yang sudah saya buat. Yang pertama adalah apa yang kamu ketahui tentang demokrasi. Yang kedua, bagaimana kamu melihat praktik demokrasi di Indonesia saat ini. Dan yang ketiga, menurut mengapa sistem demokrasi di Indonesia sering berubah. Dan apa dampak dari perubahan sistem politik terhadap kehidupan masyarakat. Jawab. Oke, pada demokrasi adalah sistem pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh rakyat, di mana partisipasi politik adalah kunci untuk mengukur kualitas demokrasi tersebut. Oke. Kemudian yang kedua, Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilihan umum secara berkala. Ya, itu bagian dari demokrasi. Kemudian yang ketiga adalah demokrasi itu mengalami banyak perubahan karena berbagai alasan. Salah satunya adalah karena banyaknya kekurangan sistem demokrasi sebelumnya. Akibatnya, Indonesia mencoba memperbaiki perubahan. Yang keempat, salah satu dampak transformasi politik di kehidupan adalah pergeseran dalam sistem pemerintahan. Misalnya dari sistem otoriter ke demokrasi. Perubahan ini membuka ruang bagi partisipasi publik dalam pengambilan. Ya, jadi sudah cukup baik ya dari siapa? Fardan tadi, bahwa pada dasarnya yang pertanyaan pertama, demokrasi itu apa? Ya, jadi itu merupakan sistem pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh rakyat. Jadi demokrasi itu merupakan sebuah sistem di mana rakyat itu memegang peran penting dalam berjalannya sebuah pemerintahan. Kemudian yang kedua, telah berhasil menyelenggarakan pemilihan umum itu salah satu bagian dari demokrasi. Ya, jadi pemilihan umum merupakan salah satu bagian dari demokrasi. Dan yang ketiga adalah sistem Indonesia mengalami terbantu, jadi mengalami banyak perubahan karena salah satunya adalah banyaknya kekurangan sistem demokrasi. Jadi perubahan demokrasi itu merupakan bagian dari proses Indonesia menemukan satu formula yang paling tepat bagi bangsa kita yang dapat dilaksanakan saat ini dan di masa yang akan bisa jadi di masa yang akan datang kita akan mengalami proses perubahan demokrasi yang berbeda dari yang sekarang. Contohnya, pemilihan presiden itu tidak secara langsung. Tapi saat ini kita tahu bahwa pemilihan presiden itu kan secara langsung. Sudah 17 tahun sudah pernah pilih, kemarin sudah pernah belum? Belum. Semuanya ya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan proyek kita pada hari ini, kita masuk dulu ke pemutaran video dulu ya. Jadi kalian akan menyaksikan tentang video terkait dengan demokrasi terpimpin. Silahkan disimak video singkat berikut untuk kemudian menjadi bahan acuan pada kegiatan diskusi kita nanti. 1959, sebuah dekret presiden membuat demokrasi di negeri ini. Soekarno membubarkan parlemen, membubarkan partai politik dan memusatkan. Baik, nah itu merupakan salah satu gambaran bagaimana peralihan sistem dari demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Nah, saya mau mendiskusikan sedikit dengan kalian ini terkait dengan materi hari ini. Ayo kita diskusi tentang beberapa pertanyaan. Silahkan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di dalam tablet itu.
Di dalam Padlet itu ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa perbedaan demokrasi liberal dengan demokrasi terpimpin? Yang kedua, mengapa terjadi peralihan sistem politik pada tahun 1959? Dan yang ketiga, bagaimana peran dan tokoh penting Soekarno atau partai politik dalam perubahan tersebut? Silahkan dikerjakan di link yang sudah saya share di grup ya. Menurut Nevada, mengapa terjadi peralihan sistem politik? Itu pada tahun 1959 terjadi karena ketidakstabilan politik akibat pergantian kabinet yang sering, kegagalan konstituante menyusun undang-undang dasar baru. Jadi betul menurut Nevada di sini karena apa? Pergantian dari liberal dan demokrasi terpimpin itu diakibatkan karena seringnya gonta-ganti kabinet ini menyebabkan politik Indonesia tidak stabil. Yang kemudian salah satu faktor pendorongnya lagi adalah kegagalan konstituante dalam menyusun undang-undang dasar baru. Jadi undang-undang dasar baru sebagai salah satu tujuan dibentuknya konstituante itu tidak terwujud oleh konstituante itu sendiri, sehingga menyebabkan presiden harus mengeluarkan dekret presiden 5 Juli tahun 1959. Apa? Kalau kita kaitkan dengan realitas masa kini, pergantian sistem ini. Jadi pada saat sebelum terjadinya dekret presiden 1959 ya, itu terjadi gelombang demonstrasi oleh mahasiswa. Ya, tuntutannya adalah apa? Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Pun juga pada tahun 1965 di akhir masa demokrasi terpimpin ini juga seperti itu. Terjadi gelombang demonstrasi oleh mahasiswa. Kalau kita kaitkan dengan realitas hari ini adalah apa? Gelombang demonstrasi yang terjadi beberapa waktu yang lalu, bahkan hari ini masih menjadi perbincangan yang hangat. Oke, baik, kita masuk ke tahapan proyek, di mana setiap kelompok nanti membahas terkait topik yang berbeda. Ada 4 topik. Sini yang pertama, ciri demokrasi liberal, ciri demokrasi terpimpin, faktor penyebab peralihan sistem, dan dampak politik sosial ekonomi. Nah, masing-masing kelompok ini satu topik ya. Kelompok 1 topik 1, kelompok 2 topik 2, kelompok 3 topik 3, dan kelompok 4 topik 4. Kelompok 5 kembali ke topik 1, kelompok 6 topik 2, dan kelompok 7 topik 3. Nah, untuk selanjutnya kalian rencanakan bagaimana nanti kalian menyusun laporan atau dalam bentuk infografis, bisa berupa poster ya, bisa berupa slide ya. Nanti kalian presentasikan ke depan. Silahkan dikoordinasikan dengan kelompoknya, bagian-bagian antar kelompoknya, dan perencanaan proyeknya seperti apa.
Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, silahkan berdiskusi. Baik, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, baik. Sebelum kita mulai ke presentasi tahapan berikutnya, ada beberapa yang sudah kirim ke saya. Sebelum kita mulai ke presentasi, kita main ini dulu ya. Apa peregangan dulu ya? Silahkan berdiri. Ayo berdiri semuanya. Oke, kita main permainan Agus berkata. Ya, Agus berkata. Kalau saya bilang Agus berkata, angkat tangan kanan. Nah, oke. Agus berkata, angkat tangan kiri. Oke, Agus berkata, tepuk tangan. Oke. Agus berkata, tepuk 1 kali. Agus berkata, tepuk 2 kali. Agus berkata, tepuk 4 kali. Pegang kepala. Nah, enggak konsentrasi. Oke, kembali. Nah, kan Agus berkata. Saya bilang Agus berkata. Iya, kalau tidak berkata. Kalau tidak berkata, berarti sudah paham? Oke. Agus berkata, tepuk 1 kali. Agus berkata, tepuk 3 kali. Agus berkata, pegang telinga. Agus berkata, pegang rambut. Tepuk 3 kali. Ngantuk. Sadar. Sekali lagi. Oke, lagi. 1 kali lagi ya. Agus berkata, tepuk 2 kali. Agus berkata, tepuk 3 kali. Agus berkata, pegang kepala. Agus berkata, pegang telinga kiri. Tepuk 1 kali. Oke. Berarti semakin berkurang ya. Yang ngantuk semakin berkurang. Silakan duduk. Oke. Baik, terima kasih. Oke, kita lanjut ke presentasi. Saya sudah dapat dari kelompok 1. Siapa yang mau maju? Ya, silakan. Ya, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil presentasi dari kelompok kami. Demokrasi Manakal. Demokrasi liberal merupakan sistem politik yang berpusat pada
kebebasan individu dan hak-hak dasar yang dilindungi konstitusi dari kekuasaan pemerintahan. Ciri-ciri demokrasi liberal yaitu satu, kebebasan individu yang luas. Contohnya menjunjung tinggi kebebasan individu seperti kebebasan berekspresi, beragama, dan berkeyakinan tanpa diskriminasi suku atau ras. Dua, pemberantasan kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan tidak terkonsentrasi pada satu titik sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Tiga, kekuasaan terfokus pada parlemen. Contoh, kekuasaan negara berpusat pada parlemen yang memiliki peran signifikan dalam pembentukan hukum dan kebijakan. Empat, partisipasi politik yang luas. Contoh, semua lapisan masyarakat memiliki kebebasan untuk berpartisipasi dalam politik, termasuk melalui pembentukan berbagai partai politik. 5. Pemilihan umum yang teratur dan rahasia. Contohnya, pemilihan umum diadakan secara teratur dan hasilnya ditentukan melalui sistem pemungutan suara rahasia. 6. Perlindungan hak asasi manusia. Contohnya, sistem ini menjamin dan melindungi hak dasar setiap individu seperti hak hidup, kebebasan dari penyiksaan, dan hak atas privasi. 7. Kepemimpinan parlementer atau sistem parlementer. Contohnya, umumnya dipimpin oleh Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan yang bertanggung jawab langsung kepada parlemen, sementara Presiden adalah kepala negara. 8. Keputusan berdasarkan suara mayoritas. Contohnya, keputusan penting dalam pemerintahan diambil berdasarkan suara mayoritas di parlemen. Oke, baik. Ya. Apakah ada yang bertanya? Silakan. Siapa? Dari kelompok mana yang mau bertanya ke kelompok 1? Kelompok berapa? Kelompok 5, iya. Kelompok 4, silakan bertanya. Ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Ya? Barangkali kelompok 6 mau menanggapi? Ayo kelompok 6 yang sudah siap dengan pertanyaan. Oke. Kita tunggu. Sudah? Apa tujuan dari pemilihan umum yang teratur dan rahasia dalam demokrasi liberal? Oke. Pemilihan umum dalam demokrasi liberal harus teratur agar menjadi sarana pergantian kekuasaan yang konstitusional dan menjaga kedaulatan rakyat secara berkala. Tuh. Jadi salah satu ciri dari demokrasi liberal itu adalah pelaksanaan pemilu pertama di Indonesia yang dilaksanakan pada tahun 1955. Jadi pemilu ini dilaksanakan pada masa pemerintahannya Burhanuddin Harahap, di mana pemilu tersebut dilaksanakan sebanyak 2 kali. Yang pertama adalah untuk memilih anggota DPR atau parlemen, yang kemudian yang kedua adalah untuk memilih anggota konstituante. Tujuan konstituante di sini adalah untuk menyusun undang-undang baru. Karena tadi sudah saya jelaskan bahwa di dalam salah satu ciri demokrasi liberal ini sebenarnya belum masuk, ya, yakni yang pertama adalah menggunakan Undang-Undang Dasar sementara 1900 berapa? 50 atau UUDS 1950. Yang kedua, ciri utama yang belum masuk adalah apa? Gonta-ganti kabinet, ya. Jadi ciri yang paling mendasar dari demokrasi liberal itu sebenarnya memang tadi pembatasan kekuasaan pemerintah juga mendasar, tapi ada 2 unsur yang belum masuk, yakni menggunakan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 dan gonta-ganti kabinet sebagai bagian dari
akibat dari demokrasi parlementer yang berbasis pada parlemen. Karena tadi apa? Kekuasaan negara itu berpusat pada apa? Parlemen yang memiliki peran signifikan. Nah, kalau parlemen diberi kekuasaan yang lebih seperti itu, maka yang terjadi apa? Gonta-ganti kabinet. Jika kabinet itu mengalami sebuah kesalahan, itu maka yang terjadi parlemen itu bisa mengajukan mosi tidak percaya. Jadi sebanyak 7 kabinet pada masa demokrasi liberal ini. Yang pertama masanya Natsir, ya, Sukiman, Wilopo, Burhanuddin Harahap, Ali Sastroamidjojo I, terus kemudian Ali Sastroamidjojo I, Burhanuddin Harahap, Ali Sastroamidjojo II, dan Kabinet Juanda, seperti itu. Baik, kira-kira ada pertanyaan lagi dari kelompok lainnya? Tidak ada? Sudah, Mbak, silakan. Baik, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Terima kasih. Baik. Kelompok berapa berarti? Kelompok 2 bisa maju ke depan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 7 ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Faktor Penyebab Peralihan Sistem Indonesia. Faktor penyebab peralihan sistem pemerintahan antara lain adalah ketidakstabilan politik, kegagalan sistem yang ada, seperti kegagalan partai politik dalam menjalankan tugasnya, penyimpangan terhadap undang-undang atau ideologi negara, krisis ekonomi yang muncul demonstrasi dan ketidakpuasan rakyat. Faktor internal, ketidakstabilan politik, seringnya pergantian kabinet, konflik antar partai politik, dan mosi tidak percaya menyebabkan ketidakstabilan politik yang menghambat jalannya pemerintahan, kegagalan sistem atau institusi. Sistem partai pada masa demokrasi liberal membuat partai politik lebih mementingkan kepentingan golongan daripada kepentingan negara, sehingga menyebabkan kabinet tidak efektif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Baik. Tadi kita sudah mempelajari tentang apa? Tentang apa? Apa yang kita pelajari hari ini? Masa demokrasi liberal dan juga masa demokrasi terpimpin. Baik, dari 2 jenis demokrasi ini perlu diketahui apa? Bisa kita simpulkan apa? Bahwa demokrasi itu terjalin dan terlaksana dari siapa? Adanya rakyat. Jadi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka dari itu nanti kalian ini kan sebagai putra bangsa yang akan meneruskan tongkat estafet bangsa ini kan. Artinya apa? Bahwa nanti kamulah semuanya yang bisa menjadi bagian dari demokrasi itu sendiri. Oke. Saya akan berikan refleksi akhir dalam bentuk Padlet lagi, ya. Silakan mengisi Padletnya. Sebentar. Oke, jadi silakan diisi ya Padlet ini. Saya kirim linknya, silakan di. Oke, sudah? Baik. Saya harap dengan pembelajaran hari ini kita belajar banyak tentang prinsip demokrasi di Indonesia dan bagaimana kita sebagai warga negara menyikapi tentang perubahan yang ada di masyarakat. Entah itu terjadi di masa lalu, saat ini, maupun di masa yang akan datang. Jadi harapannya adalah mengapa kita mempelajari ini? Karena di masa yang akan datang, kalianlah yang akan meneruskan tongkat estafet yang ada. Maka dari itu pemahaman tentang adanya demokrasi di Indonesia itu penting untuk kita memahami berbagai aspek sosial yang terjadi di masa kini maupun di masa yang akan datang. Apakah ada pertanyaan sebelumnya? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pembelajaran pada hari ini.
Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.